Des, tolong dong beliin aku makan dulu. Aduh, enggak deh Kak, nggak mau. Ya ampun, cuma sebentar, deket aja. Lagi sibuk banget ini ngurusin ini. Sibuk apa? Cuma 5 menit. Udahlah Kak, pakai aplikasi ijo-ijo itu loh Kak, gampang sih. Aduh Des, ya udah deh. Shalom sahabat-sahabat geni, berjumpa kembali dengan saya Francisca Heidi Olivia dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua Bali. Renungan geni kali ini Kak Heidi mau angkat satu tema, yaitu tentang peduli terhadap mereka yang dianggap remeh. Sebagai patokan kita hari ini adalah dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan membacakan untuk rekan-rekan sekalian. Inilah Injil menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepadanya mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan sudah memasuki pekan Prapaskah yang pertama. Melalui firman ini kita tuh diajak merefleksikan, apakah kita sebagai manusia sudah peduli dengan mereka yang dianggap remeh. Mother Teresa adalah salah satu tokoh yang benar-benar menjadi panutan dalam kehidupan saya. Ketika awal saya mencari Tuhan, saya menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Mother Teresa, dan beliau adalah salah satu sosok kudus yang buku-bukunya sering saya baca. Bahkan ketika membaca buku-buku beliau,
ada keinginan untuk saya menjadi seperti beliau. Begitu menginspirasi karena beliau melayani mereka yang tersisih, terluka, tersingkir dan tidak dilihat oleh orang lain, bahkan mereka yang tidak populer. Mother Teresa bisa melihat sosok Yesus di dalam mereka, dan begitu dia peduli luar biasa untuk mereka-mereka yang tidak dianggap oleh orang lain. Dalam kehidupan sekarang, masa-masa sekarang, bukan saja anak muda, tetapi kebanyakan orang kita sudah terpacu oleh waktu yang harus cepat, kerjaan, keluarga. Kita sudah rasanya repot untuk peduli untuk orang lain, bahkan untuk diri kita sendiri saja kita sudah cukup repot, apalagi kita mau peduli orang lain. Daripada memikirkan orang lain, lebih baik kita memikirkan pikiran kita sendiri, acara kita sendiri, urusan kita sendiri, pelayanan kita sendiri. Kita memuaskan ego kita sendiri, kita cuek, memang kita punya rasa kasih, tetapi kasih yang baik harus menghasilkan tindakan. Tapi ketika kita hanya berkomentar, oh kasihan deh dia, semoga ada yang menolong, seperti itu, tapi kita tidak melakukan sesuatu, apakah itu yang dinamakan peduli terhadap mereka yang haus, yang lapar, yang telanjang? Ini menjadi perenungan untuk saya dan Anda pada masa-masa Prapaskah khususnya. Mungkin ketika kita diajak atau diminta untuk menolong orang, pejabat, atau mungkin lingkungan gereja yang mungkin menguntungkan bisnis kerjaan, atau mungkin menguntungkan juga secara jabatan dalam gereja atau dalam hierarki gereja, ketika yang meminta adalah orang-orang yang di atas, yang dianggap penting, maka kita mungkin dengan luar biasa atau kita dengan sukacita mungkin, ya kita bisalah menolong mereka. Tetapi ketika kita diminta untuk peduli terhadap mereka atau menolong mereka yang Tuhan Yesus minta, seperti mereka-mereka yang tidak dianggap, kita mulai berpikir 1000 kali. Memang melayani atau peduli untuk mereka yang tidak dianggap besar, tidak diunggulkan atau tidak populer, itu memang butuh Roh Kudus, dan karya Roh Kudus akan muncul ketika kita benar-benar mau menolong mereka walaupun tidak dilihat orang. Itulah roh yang menghidupkan. Itu salah satu karya Roh Kudus, ketika kita menolong orang, ada rasa sukacita walaupun tidak dilihat orang. Itulah tanda Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu. Nah, mari kita menjadi lebih peka, menjadi lebih rendah hati untuk peduli dan tidak menutup mata bagi siapapun yang tidak dianggap penting oleh dunia. Mari kita berusaha untuk lebih lagi hidup di dalam Dia. Dia yang mengasihi kita. Mari kita melakukan sesuatu untuk mereka yang haus, yang lapar, yang tidak dipikirkan oleh orang lain, untuk kita pikirkan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Nggak usah ngomong gitu.